Gimana video yang kemarin udah dilihat? Jadi itu masih general ya, ada AM1, AM2. Nah, sebelum saya masuk betul-betul ke core-nya, ya ke intinya, saya perlu sampaikan beberapa hal secara general supaya you bisa dapat. eh, karena kalau saya mulai langsung dari AM-nya akan membingungkan. Jadi saya sampaikan yang general-general dulu, tapi hari ini saya akan masuk agak lebih detail. Nanti setelah itu video selanjutnya lebih detail. Jadi saya share slide dulu ya. Sorry, harus pakai kacamata. Kalau baca gitu ya di komputer nggak pakai kacamata nggak bisa. Padahal udah bagus nih dari +3 udah jadi +2 sekarang. Mudah-mudahan tahun depan bisa jauh lebih sedikit lagi. Dari sini dulu, dari yang general dulu ya. Kita lihat ya, ini ada AM statik ya, ya. AM statik. Lalu AM potential, AM asosiatif, kreatif, evolutional, supreme, ultimate. Yang merah-merah ini AM ya, merah AM, AM original, AM yang kedua, AM, AM, AM. Lalu yang coklat ini aktual sama personality, yang hijau first source, second source. Jadi kita bisa lihat bahwa first source itu lebih tua dari father, second source lebih tua dari son, third source lebih tua dari spirit. Ya, nah ini adalah namanya supremacy of deity finite, itu juga dari AM. AM yang berevolusi sampai di sini, berevolusi sampai absolut. Ya, terus secara general aja ya. Lalu pemahaman deity. Deity itu ada yang berkembang, ya, sampai dia ke deity absolut. Nah, antara lain supreme being itu deity, gitu ya. Lalu ada deity yang nggak berkembang, udah di situ aja, eternal sun, dia nggak berkembang di situ. Lalu ada yang asosiatif, ya, berkembang, namanya God the Sevenfold. Ya, kita tahu kan. Lalu yang nggak ada yang bisa dibagi itu Paradise Trinity. Jadi ada 4 jenis deity. Ya, supaya tahu dulu ya. Oke, sekarang saya ingin masuk mulai membahas AM. Nah, sekarang membahas AM yang original. Saya gambarkan dengan lingkaran biru. Ya, ini AM original. Jadi dia statik di sini. Dia statik. Ya. Tapi kalau statik bukan berarti nggak punya kemauan, punya free will, punya free will itu. Ya. Nah, ini yang infinity ini biru nih ya. Nah, video-video saya yang pertama kan dari Infinitude sama Infinity Way kan melahirkan AM. Betul, nggak salah, tapi itu AM kedua. AM yang pertama, AM yang original, ya, yang namanya Infinity itu, dia membelah dirinya jadi dua. Paham ya? Kalau yang itu dua menjadi satu, ini satu menjadi dua. Ya. Dualistik konsep sebelum kita ke triun. Ya. The Infinity One sampai Infinitude. Nah, ini disebabkan oleh apa? Karena dia punya volition, ya, punya free will. Nah, dari titik-titiknya di sini, di tengah nih. Ini statik saya gambarkan dengan titik tuh ya di sebelah kanannya. Prerealisasi. Ini semua masih prerealisasi. Ya. Kemudian dia memisahkan dirinya, yang infinite one, dia ingin menjauh, dia menjauh dia nih. Nah, ini namanya transitional. Nah, ada istilah yang namanya kita kan mengenal God to Seven Absolute, tapi ada namanya volitional absolute. Free will itu absolute. Jadi absolute yang ada pertama kali bersama-sama AM itu volitional atau free will. Itu absolute. Jadi AM ini dia sebenarnya unqualified, nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. Nggak bisa berubah. Kecuali oleh volitional. Jadi saudara-saudara bayangkan itu, free will itu powernya besar banget. Nah, tadinya si Infinite One sama Infinitude ada di sebelah kanan ini satu titik tadinya.
Ya, saya gambarkan. Nah, ini satu titik nih, ya di sini nih. Begitu ada free will, ya, sorry. Nah, sebelumnya satu titik dari free will dia ini lahir dua, ini original dulu ya. Lahir dua ini, infinite one sama infinite two. Lahir dua konsep dualistis. Lalu yang ini dia ingin memperbesar sifat infinity-nya. Jadi the infinite one-nya ini mau memisahkan diri dengan infinite two. Dia bergeser. Jadi dia meninggalkan titik ini nih, yang merah ini ya. Dia meninggalkan titik itu. Yang infinite itu tetap dia ninggalin makin jauh. Nah, dia tinggalin lagi makin jauh. Ya, ketika dia tinggal ini terjadi transitional ya. Ini ada tension di sini. Ya, karena dia mau keluar dari sini. Bahkan dari the infinity-nya dia mau keluar. Nah, gimana cara meresolve-nya? Ya, ini makin lagi. Nah, terjadilah nih. Ya, masih dalam bentuk terjadi polaritas ya. Terjadi polaritas sini ya, polaritas. Berarti kan dia keluar dari infinity. Ini yang namanya tension. Karena di infinity mau keluar dari infinity. Dia pengen ke infinity maksimum. Jadi nanti kita akan mengenal istilah infinity minimum sama infinity maksimum. Dia pengen pergi ke, jadi karena dia menganggap ini masih minimum, dia mau pergi ke maksimum, ya si AM ini. Jadi AM-nya ada tiga, AM original, AM infinite one, sama AM infinitude, ya. Satu terus jadi tiga. Ketika dia mau keluar lagi, terpaksa lingkaran ini harus merubah bentuknya, si infinity itu, the infinity, jadi ellipse. Yurantia ditulis, dia berubah menjadi ellipse. Ya, karena dia tertekan kan, tertekan. Nah, untuk menyelesaikan tegangan ini, lahirlah sini ada namanya universal absolute. Ya, lingkarannya jadi tambah besar. Ini namanya asosiatif. Ya, saudara-saudara paham ya? Ini asosiatif. Jadi lingkaran yang tadi sebelumnya yang biru hilang diganti menjadi infinity-nya naik kelas gitu. Infinity. Nah, terjadi universal absolute. AM-nya sekarang mau mendiferensiasi dirinya. Saya sebut AM derivatif. Ya, jadi AM original, AM infinite one, AM infinitude. Sekarang ada AM derivatif. Singkat-singkat aja ya. Nah, kita lihat yang statik ini ya proses metamorfosisnya. Tapi nanti saya jelasin lagi saudara-saudara ya dengan gambar yang lainnya supaya lebih jelas ini. Saya cepat-cepat aja ya. Ini tahap nol ya. Proses metamorfosisnya gimana? Jadi si AM ini yang pertama sekali dia memisahkan diri jadi infinitude dan jadi infinite one. Nah, ini konsep dualistis. Ya. Tempo hari saya jelasin dari infinite one sama infinitude lahir ayat, jadi triun. Nggak salah. Tapi juga ada postulasi yang mengatakan ini AM, dia memisahkan diri karena free will dia menjadi AM infinite one, AM infinitude. Jadi AM-nya ada tiga. Paham ya? Ini semua tahap prarealisasi. Ya. Belum ada existential. Nah, ketika transitional dia bergeser ya, lahirlah. Jadi nomor satu pre-potential, pre-actual. Ini infinitude, infinite one. Kenapa saya sekarang? Karena ini jadi potential. Pre-actual belum ada. Yang ada pre-potential dulu. Kalau ada pre-potential, baru pre-actual. Oleh karena itu saya kasih urutan, ini nomor satu, yang nomor dua. Terjadi tegangan antara pre-potential dengan pre-actual. Lahir yang ketiga, pre-personality. Jadi pre-personality lahirnya itu karena ada tegangan dari pre-potential dan pre-actual. Nah, itu di tahap transitional, masih pre-existential. Ini tahap satu, ya. Kalau yang tadi itu tahap nol, ya. Misalkan diri tahap nol, tahap satunya lahirlah pre-potential, pre-actual, ada pre-personality.
Ini saya kasih lihat salah satu cara pandang ya saudara-saudara, karena ini jelimet banget. Ini yang paling sederhana yang saya kasih, nanti makin lama makin jelimet. Ya. Oke. Nah, lalu terjadi polaritas. Waktu terjadi polaritas, ya, yang namanya pre-potential, pre-actual, yang pre-potential berubah, ini kan nomor 3. Nomor 4-nya berubah jadi unqualified absolute, baru ada DT absolute. Karena DT absolute nggak bisa kalau nggak ada potensial dulu, karena unqualified absolute sumber dari potensial. Kalau dia mau mengaktualisasikan DT absolute, ya, jadi urutannya gitu. Itu tahap potensial, ya, tahap 2. Tahap 3, ya, baru terjadi namanya potential dan aktual, ya. Nomor 6 dan nomor 7, nomor 8 lahir universal absolute. Ya, itu tahap 3. Ya. Ini yang kita sebut pelaras, ya. Masih pre-personality, pelarasnya. Kemudian dari sini menjadi personality absolute. Jadi personality absolute dulu, saudara belum pernah dengar ya. Ada namanya personality absolute. Nanti video besok, lusa saya jelasin apa. Ini nomor 9. Jadi nomor 8 baru nomor 9 personality. Tetap sekarang ini potensial dan aktual. Sekarang permainannya potensial aktual, potensial aktual, potensial aktual. Ya. Setelah personality absolute, ya, datang. Personality absolute itu apa tuh? Pelarasnya itu pelaras kan? Pelaras masuk ke siapa? Masuk ke diri Bapak. Makanya pelaras itu ada di diri Bapak. Ya. Tapi dia masih belum punya anak, belum punya. Nah, dia punya personality lebur jadi satu dengan Bapak, tapi Bapak belum jadi Bapak. Dia masih entity aja. Jadi dia mendapatkan pelaras. Nah, supaya dia bisa punya personality-nya itu menjadi absolute person, ya. Dia punya personality tapi belum menjadi person, lucu kan? Ya, personality absolute namanya. Personality absolute, tapi bukan person. Ya. Untuk itu dia harus menjadi ada hubungan personality, diciptakanlah namanya anak. Ya. Eternal Sun nomor 10 itu adalah spirit, dia ciptakan spirit. Ya, jadi personal absolute itu bukan spirit, ya, masih entity, bukan spirit. Karena nomor 10 baru diciptakan spirit dan nomor 10 juga baru diciptakan energi, namanya paradise. Jadi paradise itu sumbernya energi. Disinilah pertama kali dibuat antara uh, yang nomor 10 antara spirit dengan energi di sini. Nah, dengan disiplin yang sama, otomatis personality absolute menjadi father. Jadi father itu nomor 11. Nanti ada istilah universal father. Universal father di mana? Universal father sebelum father. Nanti kita jelaskan itu. Tapi ini yang sederhana dulu. Ya, personal absolute-nya menjadi father, ya. Nah, lalu antara Sun sama Father mereka menciptakan karena ada tegangan dengan Paradise, antara Sun dengan Paradise lahirlah namanya Infinite Spirit. Ya. Dan Infinite Spirit yang nomor 12 bergabung dengan Father dan Sun, mereka tinggal di Paradise dan mereka sebagai deities yang tidak terpisahkan, undivided, membentuk namanya Trinity Paradise. Itu saudara-saudara, ya, singkatnya. Nah, kemudian baru nanti namanya God the Sevenfold. Mereka menuju God Sevenfold. Dibikinlah creation melalui evolusi, proses evolusi. Tadi yang slide pertama sekali saya jelasin. The Creator Sun, Ancient of Days, Supreme Being, ya, kombinasinya nanti di situ yang nanti ultimate, ya, sampai ultimate, God Sevenfold. Ya. Oh, saya mau cerita sedikit mengenai God the Father, ya, kita sebut the Father, ya. Jadi ketika dia sudah bersatu sama Pelaras, dan dia membentuk uh, Trinity Paradise, ya. Kan personality itu dari Father, kan, karena dia yang pertama kali dapat Pelaras. Makanya disebut namanya God is the Father Absolute.
walaupun dia bukan paling tua, tapi dia sudah mencapai tingkatan absolut. Dia mencapai tingkatan absolut untuk all personality di universe. Tapi dia tidak 100% absolut di alam semesta. Bahkan di alam semesta, space and time, alam semesta kita dia nggak. Dia hanya absolut sebagai deity di Paradise Trinity. Di Paradise Trinity dia sebagai dia absolut, tapi ketika dia mau menuju Supreme Being dia itu nggak absolut, belum absolut. Oleh karena itu di video kemarin saya bilang kita udah jadi personality, ya kita udah absolut in a way. Tapi ketika kita mau jadi deity absolut, Supreme kita itu tidak absolut, pasti belum absolut. Sama. Jadi keliru kalau kita bilang bahwa the Father itu absolut di space and time. Enggak, dia cuma absolut di Paradise Trinity. Karena dia lagi berproses, berevolusi, menjadi deity absolut, untuk akhirnya menjadi God Supreme. Ya, itu hal penting, satu yang mau sampaikan. Oke, saya ngomong aja deh. Genesis dari I am. Konsep awalnya I am itu, dia itu sumber dari semua realitas. Dia merupakan asal muasal dari semua yang ada. Itu nomor satu, konsep awalnya. Ya. Nomor dua, fase kronologinya. Dia mulai dari pra-eksistensial, eksistensial, dan absolut. Pra-eksistensial itu tahap sebelum eksistensi aktual. Nah, di situ ada potensi dan rencana ilahi itu dibikinnya di pra-eksistensial, bukan di eksistensial. Nanti kenapa itu. Nah, eksistensial itu tahap eksistensi yang aktual. Kalau pra-eksistensi belum aktual dia, pasti potensi, ya, pasti rencana. Eksistensial dia sudah aktual, di mana realitas mulai terbentuk dan dijalani. Kalau absolut, ya, itu tahap penggenapan dan pengabadian, di mana semua potensi nggak ada lagi sisanya itu diwujudkan. Jadi sampai sekarang potensi masih banyak yang belum diwujudkan, yang tersedia di alam semesta. Nah, puncak dari tujuh kekekalan, tujuh absolute infinity itu, kan itu penggenapan kan, absolut itu. Puncaknya itu apa? Penggenapan soal apa? Ada empat hal. Pertama, soal kepribadian, mencapai puncaknya di situ. Jadi AM punya ambisi, dia pengen punya pengakuan akan adanya kepribadian yang tak terbatas dan kekal, tapi sebagai pribadi. Jadi AM yang sebelumnya itu bukan pribadi. Saya nggak tahu apa, it barangkali. Ya, pengakuan akan adanya kepribadian yang terbatas dan kekal, yang mencakup keberadaan Tuhan dan makhluk ciptaan yang memiliki kesadaran diri. Kedua, mengenai pattern. Nanti pattern juga akan detail kita diskusi. Kalau sudah level absolut, pengakuan akan pola atau rancangan ilahi yang mendasari semua ciptaan, mencakup tatanan kosmik dan struktur fundamental alam semesta. Ada pengakuan tuh. Jadi pola yang dibikin itu baik dan mencapai absolut. Jadi kayak kita nih manusia, kita dibikinkan sebagai pola dan ada energi, ya, itu pola tuh. Ya, roh dan energi itu jadi pattern. Pattern itu lahirnya dari roh dan energi. Ya. Infinite spirit, nah itu contoh hasil dari pattern. Ya. Hanya bisa di-copy, dimultiplies. Ya. Hanya bisa dimultiplies. Nah, potensi absolut merujuk pada kemungkinan tanpa batas yang ada dalam kekekalan yang dapat diwujudkan sesuai dengan kehendak ilahi. Nah, jadi nanti kalau dia sampai absolut, ya itu dia mau mengajikan bahwa ada yang namanya potensi absolut. Berarti apa? Ada lagi kemungkinan tanpa batas yang ada dalam kekekalan. Jadi di dalam kekekalan akan ada lagi potensi yang dapat diwujudkan sesuai dengan kehendak ilahi. Jadi never ending prosesnya itu. Nah, ini tiga fase ini ya yang
absolut itu, tujuan dari IM itu tuh itu mencapai tujuh absolut apa puncak dari tujuh absolut kekekalan itu ujung-ujungnya kepribadian ya yang terbatas dan yang tak terbatas dan kekal. Kedua, pengakuan akan pola atau rancangan dia itu baik apa adanya, ya, termasuk tatanan kosmis, struktur fundamental alam semesta. Makanya diciptain alam semesta. Malah belum selesai alam semesta. Lalu potensi absolut artinya apa? Nanti akan ada lagi potensi di mana ada kemungkinan tanpa batas dan bisa diwujudkan. Nah, yang keempat, ya, kan kalau yang tadi kronologi kan tiga fase yang pertama itu kan dimulai dengan eksistensi awal, pre-eksistensial, eksistensi aktual, eksistensial, dan puncaknya pengabadian tujuh absolut kekekalan tadi kan, seven absolute finite ya. Tapi apa yang keempat? Yang keempat dia mau menunjukkan ada rentang kekekalan dari minus infinity menjadi plus infinity. Never ending. Jadi ketika AM dari awal, dia itu mungkin dari minus tuh. Nah, dia punya ambisi tuh. Mau jadi plus infinity. Ya, itu genesis dari AM-nya yang perlu saya sampaikan. Yang tadi saya citrain, saya bisa gambarkan dengan postulasi yang berbeda. Ini saya nggak berani menerjemahkan dalam bahasa Indonesia karena sense-nya hilang. Jadi saya tulis dalam bahasa Inggris biar saudara bisa baca. Kemudian nanti saya akan membantu untuk mentranslate ya. Tapi kalau saya translate nanti hilang ini sense-nya. Kalau bagi saya hilang sense-nya ya. Nah, pertama AM itu infinite dan infinity. Ya, yang lingkaran tadi. Ingat ya. Dan dia unqualified. Artinya nggak bisa dirubah. Kecuali ya di sini saya tulis the actual are still contained within their potential the possibility of free will ya walaupun demikian dalam keadaan saktis ya aktual itu sudah ada di dalamnya potential belum jadi dia sudah ada dia aja bisa jadi kalau free will jadi di AM yang namanya infinite dan infinity di dalamnya itu dia sudah ada uh, free will yang dia ingin mengaktualisasikan jadi statik artinya ada pengertian free will di dalam situ. Dan all inclusive, ya unqualified sama all inclusive. Nah, statement ini artinya di luar dia nggak ada lagi AM. Jadi cuma ada satu AM. Ingat nggak video yang dulu saya bilang kalau gitu akan ada banyak AM dong, ada infinite one, infinite two, infinite three, ingat nggak? Nah, ini pernyataan ini menyatakan all inclusive. Dan dia statik dan dia inklusif. Bermiliar-miliar tahun barangkali seperti itu. Nah, ini yang ditulis di Urantia ya, yang menarik nih. Ya. Apa yang ditulis di Urantia ya. Nah, dia kan inklusif. Jadi, penjelajah alam semesta, dia mulai membawa cerita AM ini. Mulai dengan cerita infinito, mulai cerita dengan keabadian, eternity, dan ketidakterbatasan infinity. AM itu adalah satu, solitary, sendirian, dan statik. Semuanya yang potensial, yang aktual, yang segala macam itu, yang divide, yang undivided, semuanya ada di dalam. Menyatu dengan dia. Makanya disebut yang qualified-nya bisa dirubah. Actuals ada di situ, potential ada di situ, ya. Jadi maksud saya actual itu ada di dalam potensial, tapi potensialnya belum appear menjadi infinity. Ya. Infinity yang kedua tadi yang saya bilang, ya, belum appear. Nah, ini teorinya yang dari Urantia dikatakan gini. At some point in eternity, his solitude weighed heavily on him. Jadi ketika dia sudah berion-ion tahun sendiri, ada satu titik di dalam keabadiannya itu. Kesendiriannya itu menjadi beban buat dia. Kesendiriannya, lonely dia. Lalu dengan kehendak bebasnya, volition, I am tadi yang lonely. Saya ingat seseorang pernah mengatakan,
Jangan pernah merasakan lonely alone, it's only illusion. Ingat Pak, dia pernah ngomong gitu. Nah ini AM ini lonely dia, alone. Bukan kata saya juga lagi alone sekarang. AM memutuskan untuk membuat satu rencana universal. Dan dia ingin menampakkan dirinya, tapi nggak sendiri. Jadi natural itu. Ayam aja nggak mau sendiri. Ya, ya, dia punya universal, dia mau menunjukkan dirinya, reveal himself, tapi nggak sendiri. Dia bisa bikin apa? What can he do? Lalu AM mengatakan pada dirinya sendiri, I shall use the first pattern of relationship. Saya akan menggunakan pattern pertama tentang relationship. Itulah sebabnya di video-video saya sampaikan relationship itu yang paling pertama. Relationship antara kita, sepasang kekasih, suami istri, anak, ibu, teman. Itu first pattern of relationship. Karena AM bicara sama dirinya di sini. Akhirnya dia bilang ini, karena the first pattern adalah relationship, artinya apa? Division, membelah diri. Sama. Kita juga kalau nggak happy, walaupun kita bersama-sama, tapi kita merasa sendiri, kita melakukan division. Untuk membebaskan diri saya dari the fetters of solitude. Ya, fetters of solitude artinya dari perangkap kesendirian, dan membebaskan apa yang personal, ya, dia mulai mikir nih, apa yang personal yang disebut divide, yang bisa diilahihkan, bisa dikenal, dengan yang tidak personal, yang undivided. Jadi dia ingin membagi dirinya, free himself alone, dari keterperangkapan ini, ya, menjadi personal. Dia pengen jadi personal, divide, dan dia akan bisa jadi undivided. Kenapa? Karena kalau saya bisa lakukan ini, saya bisa mengontrol energi. Dalam pikiran dia udah mau bikin energi tuh. Ya. Nah, ini pembagian ini merupakan 3 realitas yang terjadi, sehingga terjadilah di sini namanya I'm original tadi, yang tadi saya jelasin, AM non personal, dan AM personal. Kalau yang di situ saya jelaskan I'm infinite one sama I'm infinitude. Kalau ini dibilang AM non personal dan AM personal. Jadi ada 3 AM, saudara-saudara. Kemarin saya kan bilang ada 2 AM, sekarang ada 3 AM. Ya, kira-kira dia ngomong begitu sama dirinya sendiri. Itu yang ditulis orang Tia. Ya. Apa yang terjadi ketika dia bicara begitu? Ketika dia baru berpikir gitu, karena dia sakti, kun fayakun terjadi, boom, jadilah I'm infinity. Yang pertama I'm infinitude sama I'm infinity one. Jadilah akhirnya infinitude sama infinity one dari kehendaknya bebas. Yang tadi yang namanya potential menjadi aktual di sini. Nah, sekarang ketika dia udah jadi ada 2 tambahannya, I'm infinitude sama infinity one, apalagi dia? Ah, udah jadi nih. Dia ngobrol lagi tuh sama dirinya. Ya, dia bilang, I am bicara sama dirinya sendiri. Saya masih sendirian. I am still alone. I need help because I cannot develop my plan at this stage. Karena saya udah punya plan, tapi saya nggak bisa mengembangkan plan itu kalau hanya bertiga aja. Saya udah bikin the first pattern, menciptakan 2 ini, dualitas. Ya. Sekarang saya akan menggunakan pattern yang kedua of relationship dual association. Paham, saudara-saudara? Kenapa relationship itu penting banget, saudara-saudara? Kalau saudara-saudara bitter dalam relationship, I am juga menciptakan ini supaya kita nggak bitter. Kalau kita ngerti konsep ini, kita nggak akan bitter. Ya, ya. Second pattern of relationship itu namanya dual association.
Apa itu dual association? Mengcombine kedua hal ini untuk membawa pre-realitas itu ke tahap selanjutnya. Jadi kombinasi dari tiga ini, ya, dual association namanya ada tiga ini ya, kita sama polaritas tadi ya, yang divide, yang tidak divide, ya, infinitude, yang infinite, ya. Itu dia membawa realitas yang baru. Tapi karena ini masih di dalam konsep pre-realitas, makanya disebut reveal seven realitas of the IM. Jadi IM-nya jadi 7. Kalau tadinya dia 1 ditambah 2 jadi 3, terus dia jadi 7. Bagaimana bisa 7? Ya. Jadi ketika dia bilang, oke, saya mau bikin pattern dual association, ya, second pattern, jadilah second pattern itu ya. Ini. Nah, ini. Jadi yang tadi yang di sini ya, yang IM yang di sini ketika dia menjadi IM undivided, dia punya 7 kombinasi dari 3 prioritas. Ya. Jadi ada AM, ada IM divide, ada IM undivided. Itu satu kombinasi. Kombinasi kedua IM dengan IM divide. Itu kombinasi kedua. Kombinasi ketiga AM dengan AM. Kombinasi keempat AM dengan dirinya sendiri. Kombinasi yang kelima IM divide dengan undivided. Yang keenam undivided dengan I'm undivided sama-sama, lalu I'm undivided dan I'm undivided. Nah, kombinasi ini melahirkan apa? Ya, kita lihat gambar yang di atas dulu, jangan lihat yang di bawah. Dia melahirkan namanya divide sama undivided. Yang sebelah kanan yang biru ini divide, ya. Yang sebelah kiri ini undivided. Pelan-pelan ya, lihat dulu. Nah, sekarang kita pergi yang ke divide dulu. Yang divide dibagi 2. Namanya yang potential, ya, divide potential, AM divide yang potential, kan belum jadi dia, pasti potential. Ya, dan nanti bisa diaktualisasikan menjadi undivided yang actual. Ya, jadi dia yang bikin patternnya. Ya, yang sudah aktual kan baru I'm undivided sama I'm undivided yang dua ini. Ya, sekarang mau jadi personal. Ya, jadi di sini ada 7 hal, saudara-saudara ya. Pertama, saya bagi dulu divide sama undivided dulu ya. Yang divide sama undivided berarti sudah ada 2 ya. Nah, lalu yang divide itu dia bisa potential, dia bisa actual. 4 ya, udah jadi kan? 3, 4. Betul? Potential. Yang undivided juga dia bisa potential, dia bisa actual. Undivided yang actual. Ya. Yang ketujuh, ya, dia bisa dari imperson dan menjadi person. Itu, ya. Jadi sekarang kenapa dia bisa jadi 7? Kalau kita sekarang punya 3 ya, 1, 2, 3. Ada bisa berapa kombinasi? Bisa 7, hanya 7, nggak bisa lebih. 1 sendiri, 2 sendiri, 3 sendiri, yang keempat 1 sama 2, yang kelima 1 sama 3, yang keenam 2 sama 3, yang ketujuh 1, 2, 3. Sama-sama. Sama, persis seperti ini. Ya. Nanti saudara-saudara dalam evolusi dia, nanti dia bukan 7, jadi 15. Nanti di mana? Ada hitungannya, mudah hitungannya. Nah, dari AM kombinasi AM sama AM, lahirnya namanya AM the Universal Creator. The Father belum ada. Jadi jauh lebih tua. The Father pasti adiknya. Ya. Lalu dari kombinasi AM dengan AM divide undivided lahirlah namanya Universal One of Infinity. Kita kan tadi punya namanya Infinity. AM Infinity. Sekarang namanya AM the Universal One of Infinity. Karena dia mau bikin lebih besar lagi Infinity. Ya. Nomor 2, ya, karena dia pengen punya kepribadian, maka dia harus menjadi ada relationship. Dia relationship-nya dengan anaknya. Makanya disebut I am the universal father of the son. The son-nya belum ada, itu baru perencana dia, pre-existential. Ya, masih potential semua.
Lalu ketiga dia mau bikin apa? Ketiga dia sebenarnya mau bikin universal. Makanya pakai universe. Saya mau bikin universe, I'm universal creator. Lalu universal creator itu harus dikontrol dengan gravity. Saya namanya universal control. Ya. Lalu itu harus disanggah, namanya infinite upholders. Tapi dia harus bisa berkembang terus, harus berpotensial. Namanya I am the infinite potential. Dan harus ada capacity untuk berkembang terus. I am the infinite capacity. Jadi ketika saudara baca The Father, The Source, Universal, kemana nih kaitannya? Ini kaitannya itu. Jadi yang divide sama undivided dulu, ya, ada yang aktual, ada yang potential, kemudian terjadi namanya universal. Jadi dari AM terjadi apa? Universal dan terjadi infinite. Yang universal pakai nama Sun, controller, yang nanti jadi deity absolute dan sebagainya itu namanya pakai infinite. Nah, dia puas nggak? Dia nggak puas. Dia mau segmentasi lagi. Jadi dia ngomong lagi sama dirinya sendiri. Ya. Dia bilang ini, say the I am to himself. Ini 7 pre-existing realities. Ini kan realities yang belum jadi, pasti pre-existing. Saya mau bikin dia jadi actual. Jadi 7 realitas yang masih pre-existing, masih jadi potential. Saya mau bikin dia exist dan dia autonomous on their own, punya otonomi. Ya. Nah, saya pengen bikin dia menjadi abadi. Ketika dia berpikir begitu, karena dia ingin mengoperasikan ini menjadi keabadian, dual relationship yang tadi, ya, yang ini ya, second postulate yang tadi, berubah menjadi 7 absolute realities. Apa itu 7 absolute realities? Jawab dulu. Tadi kan udah saya kasih slide-nya di awal. Kita lihat jawabannya ya. Keliru jawabannya. Karena yang jadi apa? The first source dulu. The second source, the third source, paradise source, deity absolute, unqualified absolute, dan universal absolute. Belum ada father, belum ada son. Jadi mudah-mudahan dari sini, ini baru awal aja ya, baru appetizer, saudara udah tahu bedanya itu apa. Kalau dibilang misalnya the first source sama the universal controller, saudara udah tahu. Ya, kalau dibilang divide, saudara sudah tahu kronologisnya. Mana yang lebih tua, mana yang lebih muda. Ya. Nanti kita akan kembali lagi, mundur lagi ke belakang, prosesnya itu gimana self metamorphosisnya. Ini saya kasih kesimpulannya dulu, gambaran besarnya ya. Jadi saya mulai dari bawah ya. Ya, dari AM the infinite capacity dia jadi universal absolute. Yang the infinite potential, AM the infinite potential dia jadi unqualified absolute. The infinite upholders dia jadi deity absolute. Ini dari bawah bacanya ya, di tengah-tengah. Lalu dari universal creator dia menjadi the third source and center. And the universal controller dia menjadi the source and center of paradise. Jadi controller itu paradise. Ya. Paradise-nya belum jadi, baru source-nya. Lalu I'm the universal father and the son dia menjadi the second source yang membuat sun nanti. Lalu first source itu I'm the universal one of infinity. Paham ya saudara-saudara ya? Mudah-mudahan penyampaiannya sistematik nih, ya. Ada satu hal yang saya sampaikan ya. Ini ya di Urantia ditulis bahwa di dalam second postulate ini terjadi dual association. Dual association itu artinya potential aktual, potential sama aktual. Lalu apa lagi? Divide sama undivided, itu dual association. Udah 4 kan? Lalu apa? Personal sama impersonal, 6 kan? Ada yang ketujuh, yang disebut AM, other realities, potential and actual. Kenapa? Karena itu susah didescribe. Apa itu?
Tapi belakangan ditulis bahwa itu ternyata mind. Jadi mind penting banget, ya. Di samping personal sama impersonal, itu divide and undivided, mind itu penting banget. Makanya disebut I'm at the reality sexual. Kenapa? Karena mind ini kreatif banget, gitu. Ya. Nah, saya akan tertarik juga akan membahas nanti mengenai I am at the reality sexual. Oleh karena itu saya sering mengatakan diri kita ini I am. Kenapa? Karena kita ini termasuk I am yang ada reality sexual. Dan kita punya I am yang ada realities potential. Ya. Jangan terperangkap, oh saya ini I am yang udah divide, personal. Jangan terperangkap. Di sini juga, ya, yang kuning ini saudara harus perhatiin. Ya. Kita juga adalah I am yang realities potential dan I am yang realities actual. Artinya, the sky untuk kita growing spiritual, itu the sky is the limit. Jadi saudara-saudara, ini ada 3 postulate ya, kalau saya summary lagi. First postulate itu I am yang static, all inclusive artinya tidak ada di luar saya, tapi dia kesepian. Tadi saya sudah sampaikan, dia bicara sama dirinya sendiri. Ya, dia punya teman, jadi punya teman I am juga membela dirinya jadi divide and divide. Itu nomor 1. Jadi yang ilahi dan yang jadi non ilahi. Ya, extra divide. Ya. Lalu yang 3 ini bermetamorphosis, dual association menjadi 7. Jadi 7 menjadi first source. Nanti baru kita bicara soal Bapak. Jadi kita sering sekali di studi kita bicara Bapak, anak, seru. Tapi yang ini kita nggak pernah bicara. Ketika kita bicara ini kita confuse, apa ini maksudnya first source, apa ini maksudnya infinite upholders, apa ini maksudnya divide and divide. Sekarang jelas, saudara-saudara, ya. Dengan begini, saudara-saudara bisa lihat dengan sangat jelas kronologinya kita. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Terima kasih.